Ya saudaraku, kita lanjutkan video untuk cara penanaman cabai ya. Ini salah satu langkah yang saya bilang di video-video sebelumnya, cabai di umur sekitar 10-15 HST atau 10-15 hari setelah tanam itu di pruning pucuknya, jadinya nanti akan begini ya. Jadi akan banyak batang-batang yang bermunculan tunas airnya. Salah satunya seperti ini ya. Ini yang cabai yang ditanam di polybag. Jadi muncul banyak batang yang tunas-tunas air. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pruning lagi daunnya ya saudaraku ya. Jadi cuman kalau bisa jangan frontal. Jadi sedikit demi sedikit daun yang ada di bawah cabang Y itu dihilangkan. Jadi daun di bawah cabang ini sudah sebagian kita hilangkan. Ini ada di, cuman jangan frontal. Jangan frontal itu maksudnya jangan langsung benar-benar di bawah cabangnya dihabisin, sedikit demi sedikit supaya dia ada kebutuhan untuk memasak. Jadi dia memasak hasil fotosintesa itu kan dari daun. Jadi kita kurangi sedikit demi sedikit. Jadi nantinya akan muncul cabai seperti ini di cabang Y ini, nanti lama-lama kita habiskan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang pertama ya, setelah pruning di pucuknya di umur 10-15 hari itu akan timbul batang-batang yang banyak seperti ini ya. Setelah timbul batang-batang yang banyak itu kita pangkas untuk daun-daun di bawah cabang Y ya. Jadi daun-daun di bawah cabang Y kita cuman jangan frontal ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Nanti minggu depan lagi seperti gitu. Jadi dia nanti akan fokus hanya ke cabang atas ya, cabang Y-nya makin banyak dan juga mengurangi kelembaban ya. Jadi mengurangi kena jamur, terus tunas-tunas yang tidak dipakai dihilangkan juga. Jadi benar-benar tunas yang bagus yang ini kita hilangkan, ini tunas-tunas seperti ini kita hilangkan. Jadi benar-benar dia nanti akan menghasilkan sementara kita hilangkan seperti ini dulu ya. Jangan sampai benar-benar di bawah cabang Y ya. Ya istilahnya pelan-pelan. Jadi nanti setelah tumbuh cabang Y-nya banyak. Contohnya seperti ini. Ini cabai yang Y-nya sudah banyak tumbuh cabai ya. Dilihat seperti ini. Kalau sudah seperti ini benar-benar cabang Y sebelum cabai itu kita hilangkan. Ini contohnya, ini cabang Y-nya di sini ya, cabang Y-nya ini di sini. Nah, itu daun di bawah cabang Y benar-benar kita hilangkan. Jadi dia fokus ke yang di atas seperti itu ya. Ini seperti ini benar-benar kita habisin. Kalau ini karena udah berumur, kita habisin benar-benar hanya cabang Y yang di atas saja yang ada daunnya seperti itu. Nanti dia akan fokus untuk
memperbanyak cabai seperti itu. Jadi benar-benar cabang Y yang di atas saja dia yang ada daunnya. Kalau sudah seperti ini bisa dilihat nih. Jadi cabang Y yang di atas saja yang ada daunnya. Dia akan fokus nantinya untuk memperbanyak buah dan daun di cabang Y yang di atas seperti itu. Seperti ini cabenya mulai banyak ya. Jadi intinya saya ulang sekali lagi, daun-daun yang di bawah cabang Y kalau tanamannya sudah seperti ini, besar, tinggi sekitar hampir 1 meter seperti ini, daun Y yang di bawah cabang Y itu kita hilangkan. Ini cabang Y-nya di sini nih, cabang Y-nya ini cabang Y-nya. Nah, daun di bawah cabang ini benar-benar kita bersihkan seperti itu. Nantinya dia akan fokus tumbuh di cabang Y saja untuk daunnya sama cabenya seperti itu. Jadi benar-benar dia memfungsikan pertumbuhannya fokus ke cabang Y dan akan dia memperbanyak buah seperti itu ya. Ini tunas air yang mengganggu, ini kita hilangkan ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk tanaman cabai ini umurnya lain-lain ya saudaraku. Jadi ini umur 40 HST, yang tadi yang sudah berbunga tadi sudah umur di atas 2 bulan ya. Jadi seperti ini tadi, seperti yang saya bilang, kalau pruning di umur 15 hari pucuk atas itu dipotong, nantinya akan muncul banyak cabang ya, seperti ini kan banyak cabang. Nah, setelah punya cabang gini, kita pruning untuk daun-daunnya seperti itu. Dengan di pruning daunnya, dia nanti akan fokus untuk, dan tunas air juga yang tidak kepakai kita potong ya. Bukan hanya daun, kira-kira ada batang yang kurang berkenan, kita habisin saja seperti itu. Cuman kita untuk potong untuk hal seperti ini jangan frontal ya, benar-benar di bawah cabang Y. Ini sudah ada cabang Y, tapi bukan berarti terus bawahnya dihabisin. Habisinya pelan-pelan saudaraku. Jadi kalau untuk saat ini saya habisin separuh saja, di bawah cabang Y itu separuh saja, tidak sampai ke atas. Pertama karena dia masih kecil, biar dia daun-daun yang itu biar terbantu untuk memasak fotosintesanya. Tetapi nanti begitu dia cabenya di atas sudah muncul banyak, tetap kita habisin full, benar-benar di bawah cabang Y kita habisin daunnya seperti itu. Untuk sekarang mungkin kita pilih-pilih ya, seperti itu ya. Seperti ini kalau ini dihabisin begini, dia nanti akan fokus memperbanyak
memperbesar batang sama memperbanyak cabang Y-nya, makin banyak dia. Kalau kita bantu, kita habisin untuk daunnya seperti ini. Ya, demikian, ini salah satu pekerjaan di desa yang menghasilkan uang ya. Satu tanaman cabai ini modal sekitar 5.000 sampai 8.000 ya. Kalau musim hujan bisa menyentuh angka 8.000. Kalau musim kemarau sekitar 5.000 per satu tanaman. Dan dalam satu tahun kalau tanaman cabai sekitar 1.200-1.300 cabai itu akan bisa menghasilkan rata-rata ya antara di angka 6 sampai 10 juta per bulan ya, dengan asumsi harga kurang lebih di angka 30.000 per kilo seperti itu ya. Demikian pekerjaan di desa yang menghasilkan uang, salah satunya tanaman cabai ya. Benar-benar ini menghasilkan dan terbukti. Yang terpenting tahu caranya perawatan menanam cabai. Di video-video sebelumnya bisa dilihat cara-cara penanaman cabai supaya tidak kena fusarium, supaya kena kayu, batang busuk, kena jamur, bakteri. Silahkan tengok di video-video sebelumnya di channel Harley TV ya. Seperti itu ya. Itu ini yang dari polybag ya saudaraku ya, yang dari polybag. Jadi hasil kecil, modal kecil tetapi bisa menghasilkan uang yang banyak. Salah satunya dengan menanam cabai. Pekerjaan di desa yang sepertinya dianggap remeh, ini salah satu pekerjaan di desa yang menghasilkan uang. Jadi rata-rata per 1.200-1.300 tanaman itu bisa menghasilkan ya naik turun di angka 6 sampai 10 juta per bulan kotor ya, dengan asumsi cabai di harga ini tunas air nih kita potong nih. Yang kelihatannya tunas airnya tidak bagus pertumbuhannya, mending kita potong sekalian ya. Ini akan membuat nanti tanaman cabai fokus ke cabang Y dan akan tumbuh lebat untuk cabainya seperti itu ya. Dan kalau bisa kita potong pada waktu di angka sekitar pagi jam 8-9 pagi gitu, supaya nanti cepat yang luka bekas potongan itu cepat kering pas kena sinar matahari siang hari. Ya ini contoh, ini cabai ini lupa atasnya belum dipotong ya saudaraku ya. Nah, jadi dipotong seperti ini supaya nanti muncul cabang-cabang yang banyak ini lupa dipotong ini. Saya ulang lagi ini ya, ini cabang daun di bawah cabang Y kita habisin seperti itu, nanti akan banyak menghasilkan. Ini tuh ada tunas air nih ya, tunas air yang kelihatannya kurang juga kita habisin.
Jadi nantinya tanaman cabai akan fokus ke cabang Y di atas, pertumbuhannya nanti akan ini contohnya tunas air kita potong ya. Jadi benar-benar dia hanya yang bermanfaat saja yang tumbuh, nantinya akan dia fokus ke situ. Nah ini contoh seperti ini ya, karena benar-benar dengan kita mampu belajar tentang tanaman cabai akan menghasilkan banyak sekali pundi-pundi uang. Ini salah satu pekerjaan di desa, juga bisa dikerjakan di kota sebenarnya ya, tetapi banyak menghasilkan pundi-pundi uang. Modal untuk cabai di musim kemarau, satu tanaman bisa menghabiskan modal sekitar 5.000. Kalau di musim hujan bisa menghasilkan sekitar 8.000 ya. Seperti itu ya saudaraku ya. Salah satu pekerjaan di desa ya menghasilkan. Wah ini contoh ya, ini contoh cabai yang lupa. Ini contoh cabai yang lupa tidak dipotong atasnya dulunya. Dia jadi lurus ke atas saja dia. Jadi lurus ke atas satu batang saja ini karena lupa tidak dipotong seperti ini contohnya. Ini kalau abet lala tidak dipotong pucuk atas waktu di umur 15-an hari. Ini bisa dilihat ini cuman satu anujak ke atas tuh, seperti itu ya saudaraku. Jadi ini akibat tidak di pruning waktu di umur 15 hari ya. Ini akibat waktu tidak di pruning umur 15, cuma satu batang tumbuh ke atas. Kalau di pruning seperti ini hasilnya ya. Dan setelah umur di 30-40 hari kita habisin daunnya yang di bawah seperti itu. Demikian ya saudaraku, cara-cara perawatan tanaman terutama untuk pemotongan atau pruning di 15 hari setelah tanam, terus di angka 30-40 hari setelah tanam mulai muncul bunga, kita pruning juga daun-daunnya, akan menghasilkan banyak uang. Dan ini adalah salah satu pekerjaan di desa yang banyak menghasilkan uang, tetapi tidak banyak dilirik orang karena banyak petani-petani cabai yang mengeluh karena perawatannya banyak mati, banyak kena layu, banyak kena batang busuk. Jadi intinya kalau musim kemarau itu yang sering terkena untuk di tanaman cabai itu kena hama. Tapi di musim penghujan yang sering terkena itu jamur dan bakteri. Jadi kita harus tahu trik-trik untuk mengatasi itu. Dengan tahu caranya trik-trik untuk mengatasi itu, kita akan menghasilkan banyak uang di tanam cabai. Saya ulang lagi ya, saya tarik kesimpulan, dengan kita tanam cabai sekitar 1.200-1.300 tanaman akan banyak menghasilkan banyak uang ya. Rata-rata per 1 bulan antara 6-10 juta dengan asumsi harga per kilo 30.000.